Mahfud mengaku sudah memprediksi PK Muldoko akan ditolak. Ia mengatakan saya menyikapi biasa saja karena sudah meyakini jauh sebelumnya bahwa itulah yang akan terjadi. Mahfud menuturkan upaya PK Muldoko lebih masuk akal jika ditolak. Menurutnya penolakan itu sesuai dengan logika hukum sebab gugatan Muldoko sebelumnya kalah di Kemenkumham hingga Pengadilan Tata Usaha Negara. Ia menuliskan dalam Instagramnya, "Dulu sudah saya bilang melalui podcast Intrigue yang digawangi Profesor Renat Kasali. Jika Hakim PK tidak sedang mabuk, niscaya upaya PK itu lebih masuk akal untuk ditolak. Mengapa? Karena gugatan Partai Demokrat yang mengatasnamakan Pak Muldoko selalu kalah di tingkat pemerintah maupun di semua tingkat pengadilan," ujarnya. Mula-mula kalah di Kemenkumham saat mengajukan penggantian kepengurusan di bawah kepemimpinan AHY. Kemudian kalah di PT UN sampai akhirnya kalah di tingkat kasasi DMA. Oleh sebab itu secara logis sulit untuk percaya bahwa di tingkat PK vonis MA akan berubah, kecuali hakimnya mabuk, yakni mabuk dalam arti tidak bisa membaca secara utuh. Benar juga akhirnya hakim memutus secara sangat sesuai dengan logika hukum yang wajar. Mahfud mengatakan pemerintah tidak punya rencana untuk mengalahkan kepemimpinan Partai Demokrat yang sah. Dia menegaskan pemerintah tidak membela AHY selaku Ketum Demokrat, melainkan membela kebenaran hukum. Sebelumnya Mahkamah Agung menolak peninjauan kembali yang diajukan Muldoko terkait kepengurusan Partai Demokrat. Menkumham Yasona Lauli dan AHY jadi pihak yang digugat oleh kubu Muldoko. Alhamdulillah, kemarin, tepatnya pukul 12 siang, kami menerima berita, menerima informasi bahwa upaya PK atau peninjauan kembali KSP Muldoko telah ditolak oleh Mahkamah Agung. Tentu kami semua sangat senang, kami bersyukur sekaligus terharu mendengar itu. Secara pribadi, saya juga sangat bersyukur karena berita baik ini diterima bertepatan pada hari ulang tahun saya, sehingga menjadi kado terindah di usia ke-45 tahun ini. Kami memandang berita ini bukan saja sangat penting untuk diketahui oleh kami, tetapi juga oleh rakyat Indonesia, para pecinta demokrasi. Sebelumnya saya ingin menjelaskan terlebih dahulu apa akibat dan dampak dari PK Muldoko selama ini. Ada dua aspek. Secara internal, PK KSP Muldoko ini cukup mengganggu psikologis para kader Partai Demokrat. Dan kita juga tahu, sekitar 2 tahun 8 bulan, kami dibayang-bayangi oleh ancaman aktor-aktor pembegal partai. Ada yang khawatir, apakah keadilan masih ada? Apakah hukum akan ditegakkan di negeri kita secara rasional? Tentu wajar para kader. Mereka semua takut, khawatir jika partai yang dibangun dan diawaki selama ini dengan susah payah dirampas begitu saja oleh para pembegal partai. Itu dari sisi internal. Secara eksternal, PK KSP Muldoko juga menciptakan keraguan kepada cukup banyak kalangan masyarakat kita yang berharap agar Partai Demokrat bisa berlayar dalam koalisi yang tengah kami bangun saat ini. Hari ini keraguan itu sirna. Alhamdulillah, puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah melindungi kami dari segala gangguan dan ancaman terhadap kedaulatan Partai Demokrat. Untuk itu, pertama-tama izinkan kami menyampaikan terima kasih kepada para penegak hukum, utamanya para hakim yang mulia di Mahkamah Agung, serta seluruh jajaran hakim yang mulia di semua tingkatan pengadilan yang selama ini menyidangkan gugatan KSP Muldoko. Terima kasih telah membuat keputusan